Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton video ini sampai selesai ya, teman-teman. Sesama kreator pemula, semangat, konsisten dan nikmati prosesnya ya. Halo Dek, Cie, lagi ngapain Dek? ini makan telur rebus. Telur rebus, telur omega. Of course, Wow, masya Allah. tentu saja. Gimana? Itu Apa? dilihatin aja bisa langsung dihap sama Oh enggak, oh wow, iya betul. Mantap. Hari ini seharian hujan terus ya, dari tadi habis subuh sepagian ya, habis subuh sampai sekarang juga tadi pulang dari masjid masih hujan Ini ya. masih gerimis ya? Masih gerimis tadi pas hujan lahar. Pas lahar. Iya. Tadi Adek gimana kegiatannya? Seru-seru? Anak dia tuh istriku. Oh, istriku sayang. Jangan ageli. Enggak apa-apa, kan kita udah halal guys. Gimana tadi kegiatannya? Walaupun hujan ya, tapi tetap semangat mengikuti kegiatan di luaran sana. Di luaran sana. Mudah-mudahan mendapatkan hikmah dari setiap Mudah-mudahan pelajaran. jadi wasilah kebaikan ya. Amin. Mudah-mudahan menjadi wasilah kebaikan. Ya. Tadi Tadi ngapain? betul, tadi ngapain aja sih? Dek? Mau tahu atau mau tahu aja? Mau tahu atau mau tahu aja ya? Mau tahu tahu. banget deh. Mau tahu banget. Tadi tuh kan hujan ya tadi ya, dari Hujan. pagi ya. Tadi subuh malah ya. Hujan habis pulang dari subuh. Tadi tuh sekolah mentor, Mas. Oh, sekolah mentor. Sekolah mentor, karena ternyata yang harus sekolah itu bukan cuman binaannya, tapi pembinaannya juga harus belajar. Oh iya, gitu deh ya. Pembinanya juga harus belajar lagi sebelum membina. Harus menyamakan frekuensi Memang. dengan pembina-pembina yang lain Oh gitu. Emang dan berbeda. menyamakan visi misi. Iya. Begitulah. Harus disamakan frekuensinya ya, apalagi dengan zaman now anak sekarang. Banyak pesertanya tadi Tadi? di sana. Kalau hadir semua tuh sebenarnya 50 sekian ya. Kan ada yang jadi ini tuh dakwah sekolah, kayak dakwah sekolah gitu ay. Jadi dari mulai SMP, SMA sampai mahasiswa. Iya, dari SMP. Ya, istrinya Mas Hendra ini kan pemegangnya mahasiswa. Mahasiswi ya? Mahasiswi ya, betul. Itu Gen Z. Gen Z, Jadi ya. Gen Z itu yang kelahiran 1995. 95 sampai 2010 mungkin ya. Itu Gen Z. Iya, itu Gen Z ya, betul. Gitu, I generation. Kalau kita mah, kalau Milenial. aku nih ya, aku mah milenial antara 77 sampai 94. Itu 77 milenial. sama Mas Hendra mah bukan ya? saya. Bukan milenial Mas Hendra. Nah, Kayaknya sebelum deh zaman penjajahan nih. Karena bahasanya EYD banget. iya deh banget ya. Iya, begitulah. Ya, Alangkah alangkah baiknya kita harus sekiranya segera begitu. Ya karena dulu sekolahnya emang di sana. di mana? Di tengah hutan. Di Tapi tengah sebenarnya hutan kalau di tengah hutan, bahasanya EYD hebat. iya, ya, alhamdulillah. Mungkin gak banyak gaul ya, jadi sekolah fokus gitu ya Mas ya. Iya mungkin. Gaya hebat. Ya, tapi seru di sana mah, di waktu di sekolah di Jawa tuh di tengah hutan. Kalau pulang tuh bareng sama teman-teman jalan kaki melewati hutan jati ya gitu. Oh iya lanjut dong Rek. Tadi gimana? Sampai mana? Ceritanya tadi teh mentoring. Sekolah mentor. Sekolah Apa ini teh mentor. maksudnya ini ngetes. Oh, enggak ngetes, cuma ingin tahu aja kan gimana Yang gitu. Apa yang didapat di tadi kegiatan baru tadi pagi gitu. tadi pagi seingat-ingat Walaupun aja ya. cuaca hujan ya masih semangat, masih banyak juga yang hadir sampai 50. Enggak kalau hadir semua. Seharusnya dapat segitu. Kalau hadir semua. Kalau SMP, SMA mahasiswa mungkin bisa sampai 80. Mungkin ya. Iya.
kurleb. Tadi tuh harusnya kan acaranya setengah 8 pagi. Qadarullah karena hujan, setelah beberapa tempat yang hujannya lumayan deras, nggak bisa dilalui pakai motor merenya. Jadi memang banyak yang akhirnya telat, termasuk mungkin panitia. Jadi acaranya tuh diundur sekitar 40-45 menit lah. Iya. Tapi ya alhamdulillah terakhir mah pas menjelang ya udah siang, udah mungkin udah pada reda ya. Banyak sih. Banyak juga ya peserta yang Cuma hadir. mungkin nggak Walaupun bisa dari awal ya, nggak bisa terlambat ya. dari nyimak dari Nyimak awal. dari awal, jadi Tuh. dari pertengahan karena lihat cuacanya ya yang syahdu karena Hujan kok ditemani rintik hujan seharian. hujan, hari libur terus hujan, Iya, kan betul. pengennya selimutan ya, Iya betul. selonjoran, selimutan, makan mie kuah pakai Iya. telur omega. Bah, mantap. Hujan-hujan di rumah selonjoran, ada yang masakin. Nggak usah keluar ya, mie pesanannya sama instan, kita ya. Iya. Pesan telur sekilo, mie kuah, mie Iya, goreng, bisa pesan. beras, kirim ke. Betul. Nah, Ya, udah ya, jadi tinggal bisa duduk pesan manis. telur omega, pesan mie instan ke toko kuning. Sesekali lah ya, boleh Sesekali, makan boleh, mie boleh. instan ya. Betul. Nikmatin. Apalagi cuacanya seperti ini ya, dingin ya, ditemani rintik hujan. Wah, syahdu, cocok banget nih makan mie instan. Cocok banget nih. Ya, cocok banget nih. Kayak gitu deh. Alhamdulillah ya. Masya Allah. Tabarakallah. Udah. Jadi sudah nanya apanya nih? Oh, nanya apanya? Tadi resumenya dong. Walah, Oh ya, resume. singkat mungkin. Umum Daripada aja, general. Umum aja, general aja ya. Jadi sebenarnya ini kan yang dibahas nggak jauh dari tarbiyah ya. Tarbiyah itu kan pembinaan ya. Mm-mm. Lebih ke Ini kayak agak ini agak dekat dengan ininya. oh, Ah. aduh, Oh iya, duh. nggak apa-apa lah, Nggak apa-apa ya. kedengeran lah. Kedengaran insya Allah sama Insya Allah ya. ya sesama Apa? sesama kreator pemula. Wah. Ya terus lanjut aja. Tadi resumenya. Kenapa Bapak pegang jam? Enggak, biar nggak kaku. Bapak salting ya? salting. Harusnya saya yang ditanya apa yang salting Pak? Iya. Ya lebih ke ini sih. Jadi gini, kan sekarang tuh apa sih? Ya, anak muda sekarang tuh kan Gen Z ya, Gen Z, ya. betul. Nah ternyata banyak pembina itu tuh yang pembinanya itu seusia kita lah. Seusia Jadi dengan apa ya? kita, ya. Milenial ya. Milenial masuknya, betul. Jadi ada beberapa kendala, terutama yang antara binaan sama pembinanya itu gap usianya tuh jauh. Jauh ya. Kalau dulu waktu kita di dakwah sekolah gitu ya, mungkin yang nge-mentor atau ngebina kita kan alumni gitu ya, yang berapa betul. tahun setelah kita lulus. Jadi kan jaraknya nggak tahu jauh kan. Iya, Kayak betul. misalnya anak mahasiswa nge-mentor anak SMA gitu, atau mahasiswa nge-mentor mahasiswa yang Iya. juniornya gitu kan, kayak gitu sebenarnya nggak jauh. Ini kan gapnya jauh. Jadi memang makin kesini tuh generasi kita tuh kekurangan anak muda. Kekurangan anak muda ya. Muda, betul. Gitu. Terus kayak apa yang menarik buat anak muda zaman kita dulu Iya. dengan apa yang bikin anak muda sekarang tertarik tuh beda. Beda. Gitu. Famous-nya beda ya. Beda aja. Terus kayak misalnya dulu waktu kita dibina awal-awal kan kita tuh manut, nurut gitu. Betul. Saya suruh baca ini kita baca. Kita baca. Suruh kerjakan. ngafalin ini ngafalin. Ya, sami Anak ana wa sekarang ta'na. kan Gen Z terutama ya ada Alpa mungkin masih kecil-kecil ya. Gen Z suruh baca buku belum tentu Belum mau. tentu mau Karena ya kan mereka sekarang kan dunia digital ya, dimudahkan ya, dari instan, segala hal. pengen tahu apa tinggal chat GPT, atau sekarang mungkin bacaannya E-book, e-book, ya, atau enggak juga lihat di YouTube gitu. Jadi ada yang pembinanya tuh nugasinnya bukan baca buku tapi lihat YouTube gitu. Betul. Biasanya nurut kalau kayak gitu katanya. Jadi tadi tuh lebih ke mengupas permasalahan Anak muda. kan, Bukan. maksudnya permasalahan
apa sih yang dihadapi, ya permasalahan tarbiyah. Permasalahan tarbiyah, pendidikan ya. Ya betul. Permasalahan Tarbiyah. antara bukan masalah pembina dengan yang dibina, lebih ke gimana sih menyamakan frekuensi antara pembina dengan yang dibina. Kan yang namanya tarbiyah itu komunikasi ya, Komunikasi, sharing gitu. Kalau tadi judulnya tuh tarbiyah itu bukan cuma sharing tapi juga shaping. Kok Anda tahu? Ya, lihat judulnya di itu di WA. Sudah udah tahu ya. Atau kenapa ditanyain? Ya tadi lihat itu judulnya di WA. Oh, udah ini ya, udah noong ya. Iya betul. Iya, jadi poin dikit, shaping tuh pembentukan. Shaping itu pembentukan karakter mungkin ya. Ya betul. Pembentukan ya banyak aspek yang dibentuk. Aspek. Intinya mah gimana caranya, apalagi pembinanya tuh beda generasi sama dia, gitu, nyamain frekuensi. Kalau dulu mungkin liko, bahasa liko ya dulu ya. Liko tuh ya di rumah seseorang atau di masjid gitu kan. Ya itulah seputar itu paling. Tapi kalau sekarang kan katanya ada yang kafe, ada yang minta ada futsal, ada yang di kafe gunung, juga ya. Atau ada ya gitu lah. Anak-anak sekarang kan mungkin dari segi fokus juga berbeda ya. Kalau dulu kita bisa duduk manis megang catatan gitu. Kalau sekarang kan katanya 15 menit pertama fokus. Selanjutnya kan harus megang gadget mereka gitu, nggak bisa. Itu sih lebih ke kayak ngupas masalah yang sering muncul gitu ya dengan tarbiyah ini. Apa sih masalahnya? Misalnya mereka kurang fokus, mereka nggak bisa ini dan sebagainya lah gitu. Nah, gimana caranya menjembatani itu? Walaupun kita beda generasi dengan mereka gitu ya, udah nggak ada salahnya kita juga belajar. Terus kayak kita tuh kekurangan anak pemuda yang concern, kan anak muda teh banyak ya sekali. Tapi ya itu kalau misalnya dibandingkan anak muda yang nongkrong di jalan, di kafe, di mana dengan yang mau ngaji gitu kan, mungkin nggak, perbandingannya jauh gitu ya. Jadi intinya gini, gimana caranya membuat anak muda tertarik. Itu karena hal yang menarik dulu tertarik ya, dengan yang menarik buat mereka saat ini kan berbeda. Gini aja, sekarang kan harus misalnya nih contoh kasus di istrinya Mas Hendra nih ya. Iya. Kan saya pegang anak-anak mahasiswa yang baru masuk kuliah nih. Mereka kan usianya sekitar 19-20 ya, atau 20 lebih dikit lah. Baru masuk ini berarti ya, baru masuk kuliah berapa semester lah mungkin. Iya, angkatan sekarang. Yang lulus tahun 2024. Iya, betul. Jadi kuliah ini tahun pertama lah mereka kuliah. Yang dari SMA ke kuliah kan. Iya, betul. Gitu. Sedangkan adik istrinya Mas Hendra ini teh lulus kuliah tuh berapa puluh tahun yang lalu, lulus SMA tuh berapa puluh tahun yang lalu kan. Betul. Nah terus usianya nggak jauh dari Alif. Betul ya. Nah, mungkin beda setahun 2 tahun sama Alif gitu kan. Iya. Nah kadang kita juga yang serumah nyamain frekuensi dengan anak Gen Z yang di rumah juga kadang kan perlu effort ya. Betul, gitu. Ini sih anaknya maunya gimana gitu. Kadang anaknya minta atau Umi sefrekuensi, kita juga bingung frekuensinya dari mana. Terus standar nya berbeda gitu. Mungkin buat kita mah itu teh aneh, tapi buat anak Gen Z mah ya biasa aja gitu kan ya. Nah awalnya kan begitu. Nah tapi ketika ada fasilitas sekolah mentor ini, kita ternyata yang kita hadapi itu bukan kita aja kok yang bukan masalah kita aja dengan binaan kita gitu. Justru dengan adanya sekolah mentor itu kita jadi tahu gitu, ternyata banyak masukan, banyak cerita, harus gimana gitu, lebih kayak gitu sih. Sharing ya. Iya, terus kita juga dikasih pembekalan gitu, pemateri yang memang bukan kemarin sore lah gitu ya. Betul. Tapi satu sisi juga mereka tetap sampai sekarang juga
dibina dan membina. Jadi kan mereka Dibina juga dan membina, pelaku ya. pelaku, Jadi kan ada yang betul. ngasih tahu ABC, misalnya ya, Iya. eh, misalnya ngementor pengusaha gitu. Tapi mentornya bukan seorang pengusaha, itu kan beda dengan beda. pementor yang dia juga pengusaha Betul, gitu. menjalani itu. Kayak gitu. Terus ketemu sama teman-teman yang sama-sama Satu. mentor. Betul. Jadi kita kan cerita ya, oh kayak sekarang nih anak-anak udah masuk kuliah, kendalanya kan di waktu ya. Iya, Jadi betul. Gen Z itu sararibuk. Sibuk. Itu sibuk-sibuk gitu, ada yang aktif di sekolah gitu mungkin ya. Jadi waktunya untuk upah itu mungkin weekend, sedangkan kita juga sama weekend tuh ada acara buat keluarga, ada kadang pembinaan buat kita sendiri juga di weekend gitu. Nah, pinter-pinter gimana cara kita bagi Mengatur waktu, gitu. Sebenarnya makan kalau anak-anak tuh kalau belum merasa butuh ya kitanya harus ngingetin. Kalau mungkin sekarang aduh kita nggak upah, beberapa lama nggak upah kan beda ya. Iya. Kalau anak sekarang mungkin kalau nggak diingetin Ya udah. bablas kan Bablasan, gitu, iya. makanya harus selalu diingetin. Walaupun mungkin sebenarnya yang butuh tuh siapa gitu, tapi kan tanggung jawab kita nggak gitu, tanggung jawab kita tetap harus ngingetin. Betul. Intinya gitu sih. Jadi istri yang Mas Hendra ini harus banyak belajar, intinya mah gitu. Ya, sama-sama Kalau belajar. anak-anak belajar, Kita pembinaannya harus jauh lebih banyak lebih banyak belajarnya belajar, ya. gitu, harus lebih tahu binaannya kayak gimana. Bahkan ada yang sharing gitu ya, saking ingin tahu binaannya Betul. apa tuh namanya tuh potensinya di mana, mereka tuh sampai Steven yang sidik jari apa sih namanya, ya pokoknya gitulah ya, Cek darah. Steven Ya, itu yang ya. da- Karakter, dari untuk ngecek karakter seseorang anak. karena belum pernah jadi nggak ngerti, tapi gambarannya kayak dari situ tuh bisa ketahuan, misalnya si anak ini teh thinking, feeling, apa gitulah kayak gitu. Betul. Gitu. Si aku juga nggak terlalu paham, tapi katanya tuh biar bisa nge-treat mereka tuh sesuai dengan kecenderungannya mereka kemana, potensinya mereka kemana gitu, kata gitu sampai sejauh itu. Terus bahkan yang tadi pemateri itu beliau tuh sampai gini, misalnya satu udah tahu nih, oh si anak ini dia potensinya di mana, sampai dikasih fasilitas. Misalnya ada yang anaknya tuh concern ke masalah lingkungan, misalnya nanti kita bikin proyek daur ulang sampah, sampai kayak gitu tuh dari binaan, dari pembinaan, dari UPA kayak gitu. Kan ada kan yang dari UPA lahir sekolah IT gitu ya, kita pernah dengar kan kayak benar ya, pernah dengar. Nah, jadi dari ya mulai gitu. tarbiyah bisa membangun sebuah sekolah gitu ya awalnya dari situ, mungkin asalnya hanya ide atau gagasan, tapi ternyata ada kesempatan untuk merealisasikan, kan kita nggak pernah tahu ya. Betul. Gitu intinya mah itu, mau di level manapun kita ya tetap kita juga harus belajar terbina lagi ya. Tetap kita juga Oke. Gitulah kurang lebih ya. Siap. Oke, makasih Dek. Nuhun Neng. Jadi mau yang mana? Mau Ade atau Neng? Dua-duanya. Terus ini siapa ini? Atau Mas? Mau yang mana? Dua-duanya. Oke teman-teman, sesama kreator pemula dimanapun berada, yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, ya, tetap belajar, juga, Kak. konsisten dan nikmati prosesnya, semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Salam dari tukang sembako. Hatur nuhun, terima kasih, jazakumullah khair.